Teman-teman pernah dijemput oleh orang dari kota Saranjana nggak? Halo teman-teman semua, sebelumnya terima kasih nih sudah melihat video Yoga. Jadi di hari ini Yoga ingin menceritakan salah satu kronologi horor yang dialami oleh seseorang yang konon katanya ini nih dijemput oleh orang yang berasal langsung dari Saranjana. Jadi ini merupakan salah satu requestan kalian terbanyak yang menyuruh aku menceritakan kembali kisah horor yang dialami akun TikTok bernama Fans Betty ini ya teman-teman ya. Dan untuk Kak Fans Betty ini aku izin stitch ya Kak video kakak, dikarenakan teman-teman aku ini ingin menceritakan atau ingin suruh aku menceritakan ulang kisah kakak begitu. Dan konon katanya kakak ini nih mendapatkan emas dan mendapatkan sejumlah uang dari kota Saranjana nih teman-teman. Hah, bener nggak sih? Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi langsung aja nih kita ke kronologinya. Oke. Jadi sebelum aku masuk ke dalam ceritanya, aku mau jelasin nih apa itu kota Saranjana teman-teman. Secara singkatnya aja ya teman-teman. Yang mau fullnya silakan cari aja di VT aku tuh ada tuh. Aku membahas tentang kota Saranjana full dan seru. Kalian bisa tonton aja di bawah ya teman-teman. Jadi kota Saranjana itu merupakan kota gaib yang keberadaannya ini masih menjadi misteri teman-teman. Katanya ada yang bilang di sana, tetapi banyak orang yang mengatakan bahwa kota Saranjana ini berada di Kalimantan, katanya begitu. Di mana kota Saranjana ini merupakan kota yang memiliki peradaban maju dan memiliki teknologi yang tinggi teman-teman, serta orang-orang di kota Saranjana ini katanya sugih-sugih alias kaya-kaya. Pokoknya orang berada semua di kota Saranjana ini. Dan diketahui juga peta kota Saranjana ini ada nih di salah satu peta kuno yang ada di dunia teman-teman. Jadinya tidak menutup kemungkinan bahwa kota Saranjana ini ada, tetapi kota ini nih gaib begitu. Jadi itu merupakan sedikit dari kota Saranjana teman-teman. Yang mau fullnya atau mau gimana sih kota Saranjana ini bisa terbentuk, legenda apa saja yang ada di kota Saranjana, kalian bisa cek langsung aja di VT aku di bawah teman-teman. Oke, jadi kita langsung aja ke dalam ceritanya Kak Betty ini ya. Jadi singkat cerita ada nih seseorang bernama Kak Betty. Aku juga kurang tahu ini namanya asli akun ini Kak Betty apa bukan, dikarenakan ada namanya Betty, aku namainnya Kak Betty aja ya. Oke, jadi Kak Betty ini berkenalan ini dengan seorang pria. Diketahui Kak Betty ini memang sudah lama berkenalan dengan pria tersebut. Tetapi Kak Betty ini belum tahu nih tempat tinggal atau kota mana pria ini berasal teman-teman. Sehingga pada suatu hari pria ini pun memutuskan, atau Kak Betty ini juga memutuskan untuk bertemu secara langsung teman-teman. Jadi singkat cerita mereka pun memutuskan untuk bertemu di hari Jumat apa Sabtu, aku juga kurang tahu. Pokoknya antara hari itu. Dan singkat cerita Kak Betty dan pria ini pun bertemu teman-teman. Ketika bertemu mereka ini pun bercengkrama, ngobrol bareng, cepaka-cepiki dan lain-lain. Pokoknya senang-senang. Dan singkat waktu si pria ini pun mengajak Kak Betty untuk berkunjung nih ke kotanya. Begitu. Lalu singkat cerita sekitar jam 1 siang Kak Betty ini pun akhirnya bersama pria ini pun langsung tancap gas ke kota yang dimaksud oleh kakak ini atau alias pria ini. Tetapi saat di pertengahan jalan kira-kira pukul 1:20 Kak Betty ini merasakan keanehan nih teman-teman, dimana pria ini pun mendadak diam dan tidak berbicara sama sekali, alias kayak biasanya kan mereka ngobrol tetapi pria ini malah diem aja. Dan diketahui pria ini membawa mobil teman-teman ketika menjemput Kak Betty, malah di mobilnya itu ada sopirnya sendiri, jadinya ada orang yang mengendarai mobilnya. Pokoknya mungkin orang kaya ya pria ini ya. Dan diketahui Kak Betty ini sebenarnya ingin bertanya kepada sopirnya itu, kok agak aneh ya, kok perasaan aku nggak enak ya begitu. Tetapi Kak Betty ini pun memendam rasa itu dikarenakan dia ini mungkin nggak enak apa nggak takut. Lalu Kak Betty ini pun di jam 13:25 atau 13:30, aku juga kurang tahu, memutuskan untuk tidur nih teman-teman, biar nggak terlalu takut gitu. Jadi tidur aja lah gue lah daripada gue takut gini. Tidur akhirnya Kak Betty ini. Lalu singkat cerita aku juga kurang tahu jam berapa Kak Betty ini pun tiba-tiba sudah sampai nih di rumah pria tersebut. Dan kalian tahu rumahnya itu besar,
semegah bak istana teman-teman. Dan lebih mencengangkannya lagi, Kak Betty ini merasa baru pertama kali nih melihat kota tersebut. Lalu singkat cerita mereka pun sampai akhirnya di rumah pria ini. Mereka pun berbicara juga, saling berbicara. Dan pada saat itu Kak Betty ini disuruh untuk istirahat dulu oleh si pria ini. Lalu setelah istirahat, si pria ini pun menawarkan kepada Kak Betty untuk menginap aja nih di rumahnya, dikarenakan pada saat itu cuacanya juga sudah malam dan sudah larut malam apa sudah malam, aku juga kurang tahu. Pokoknya yang jelasnya Kak Betty ini disuruh menginap di kota tersebut. Lalu mengetahui bahwa cuaca sudah gelap dan sudah larut juga, Kak Betty ini pun memutuskan untuk menerima ajakan dari si pria ini. Udahlah, Kak Betty ini pun akhirnya menginap teman-teman semalam di rumah mewah tersebut. Lalu singkat cerita keesokan harinya akhirnya Kak Betty ini terbangun dari tidurnya sekitar jam 8 pagi. Dan dia ini pun sarapan segala macam di rumah tersebut. Dan singkat cerita jam 10 siang teman-teman, si pria ini pun mengatakan hal yang menurut Kak Betty ini cukup mencengangkan nih teman-teman. Dimana pria tersebut mengatakan, "Halo Betty, halo, kamu mau nggak aku tawarin kerja di kota aku, yaitu kota Saranjana." Lalu Kak Betty yang mendengar ucapan dari pria tersebut shock lah teman-teman, dikarenakan Kak Betty ini tahu bahwa Saranjana ini merupakan kota gaib teman-teman. Jadi selama ini Kak Betty ini berada di kota gaib Saranjana. Dan pada saat pria ini menawarkan itu, Kak Betty ini pun langsung menolak ajakan pria tersebut. Jadi Kak Betty ini nolak mentah-mentah untuk bekerja di kota Saranjana. Lalu Kak Betty ini pun agak ketakutan juga dan dia ini ingin diantarkan pulang teman-teman dari kota Saranjana tersebut. Lalu singkat cerita pada pukul jam 11 lewat, Kak Betty ini pun dihantarkan pulang nih dari tempat Saranjana itu atau dari kota Saranjana itu. Lalu pria ini pun sebelum Kak Betty ini diantarkan pulang, pria ini pun memberikan bincisan gitu teman-teman. Dan bincisan ini nggak main-main teman-teman, dimana Kak Betty ini diberikan emas 100 gram dan uang sekitar 20 juta. Lalu akhirnya Kak Betty ini pun dihantarkan pulang, tetapi di pertengahan jalan sekitar jam setengah 12, si supirnya pria ini menawarkan Kak Betty ini untuk makan dulu. Dan kalian tahu Kak Betty ini rupanya makan siang di kota Saranjana teman-teman. Tetapi pada saat itu Kak Betty ini pun menerima nih ajakan dari sopir tersebut. Akhirnya mereka ini pun makan di kota Saranjana. Aku kurang tahu ya makannya ini makan apa, karena aku juga nggak tahu. Aku juga nggak pernah nih di kota Saranjana. Lalu singkat cerita Kak Betty ini pun selesai makan siang teman-teman, dan si supir ini pun langsung mengantarkan Kak Betty teman-teman. Lalu di tengah perjalanan Kak Betty ini merasa heran teman-teman, karena di saat dia ini nih jalan, tiba-tiba di belakangnya itu kayak kabut gitu, seolah-olah menutupi kota tersebut teman-teman. Jadi jalan di belakang itu kayak kabut menyelimuti, sehingga lama-kelamaan perlahan-lahan kota tersebut pun hilang dari pandangan dikarenakan tertutupi oleh kabut tersebut. Lalu singkat cerita, alhamdulillahnya Kak Betty pun di sekitar jam 12 kurang ya teman-teman, Kak Betty ini pun dihantarkan secara sehat walafiat ke rumahnya. Jadi Kak Betty ini jam 12 itu udah sampai nih, dihantarkan sopir tersebut. Dan ketika dihantarkan pulang, sopir ini pun berpamitan kepada Kak Betty. Dan di saat Kak Betty ini melihat supir tersebut, tiba-tiba supir tersebut itu sudah hilang dari pandangan alias lenyap dari pandangan. Tetapi Kak Betty-nya udah sampai sih di rumah. Tetapi aku masih heran teman-teman, aku masih masih bingung, ini duitnya ini nih dari kota Saranjana itu asli kah? Dan emasnya ini nih ada kah? Apa menghilang juga bersama sopir tersebut? Ini menjadi pertanyaan bagi Kak Betty. Silahkan dijawab ya Kak, karena ini menjadi pertanyaan besar nih. Kak Betty tidak memberikan ini duitnya ini nih ada apa hilang begitu. Dan akhirnya cerita pun berakhir. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit kronologi aku tentang kisah dari Kak Betty yang konon katanya pernah berkunjung ke kota Saranjana dan dijemput secara langsung nih oleh kota Saranjana. Oh, sangat mencengangkan ya teman-teman. Teman-teman pernah nggak nih berkunjung ke kota Saranjana? Kalau ada yang pernah punya pengalaman kota Saranjana, silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman. Oke,
Terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu yoga di VT selanjutnya. Bye bye.